Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan. Oke, kalau sudah, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Di sini semuanya hadir? Oke, coba cek teman sebelahnya, semuanya hadir apa enggak? Baik, kalau semuanya hadir berarti oke, kita akan memulai pelajaran. Materi pada hari ini merupakan salah satu bentuk sastra lisan, yaitu kita sebut hikayat atau cerita rakyat. Lalu apa hikayat atau cerita rakyat itu sendiri? Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Jadi di sini kita akan mempelajari suatu bentuk karya sastra, yaitu sastra lama yang berbentuk prosa yang merupakan bagian dari sastra lisan. Kamu tulis dulu. Hikayat merupakan karya sastra lama yang merupakan yang berbentuk prosa. Oke. Minggu lalu sudah Bapak berikan satu lembar cerita mengenai materi yang akan kita bahas pada minggu depannya, yaitu cerita rakyat mengenai Dewi Sri. Nah, mungkin di sini ada yang tahu atau ada yang sempat sedikit mendengar. Sebelumnya Bapak akan membacakan sinopsisnya dulu. Nah, sinopsis cerita Dewi Sri. Dewi Sri atau Dewi Padi merupakan salah satu tokoh mitos dalam cerita rakyat Indonesia. Dewi Sri dianggap bisa mengendalikan bahan makanan di bumi, terutama padi yang menjadi bahan makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia. Cerita Dewi Sri ini dikenal sebagai mitos, yaitu cerita yang berkaitan dengan kepercayaan. Dewi Sri dianggap sebagai dewi tertinggi dan dewi terpenting bagi masyarakat agraris seperti Indonesia. Sosok Dewi ini diagungkan dan dimuliakan. Dalam cerita ini, Dewi Sri digambarkan sebagai putri kayangan, santun dan cantik yang menikah dengan seorang laki di bumi. Putri itu mempunyai sikap dan perilaku bertanggung jawab dan percaya diri. Ia selalu menyediakan makanan untuk keluarganya tanpa proses memasak. Namun pada saat janji dilanggar oleh suaminya, Dewi Sri kembali ke kayangan. Sejak saat itu, manusia menanam padi dan masak untuk memenuhi kebutuhan makanan. Nah, cerita Dewi Sri atau Dewi Kayangan ini di Jawa terdapat dalam Jakatarup, di Banten terdapat di Sumur Tujuh, dan di Bali terdapat di cerita Raja Pala. Di Nusa Tenggara Timur terdapat di Tujuh Bidadari, dan di Nusa Tenggara Barat terdapat di cerita Empung Puntik. Cerita ini juga terdapat pada daerah Papua dengan judul Putri Bungsu dari Danau. Cerita ini dimiliki juga oleh suku-suku lain oleh bangsa Indonesia. Sosok Dewi Sri ini sering dihubungkan dengan sosok ular sawah dan burung striti atau burung walet. Ular sawah disucikan karena ular ini menjaga padi dan memangsa tikus yang menjadi hama tanaman padi. Mitos Dewi Sri ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam pelestarian lingkungan. Dalam ritual adat, masyarakat memohon perlindungan dan penguasa alam. Tadi baru sinopsisnya saja. Baik, kali ini selanjutnya
Selanjutnya Bapak akan menceritakan tentang asal muasal Dewi Sri yang sebelumnya sudah Bapak bagikan kan kalian minggu lalu. Nah, coba kalian keluarkan. Bapak akan bercerita tentang asal muasal Dewi Sri. Kalian simak ya. Jadi dahulu kala di Jawa Tengah ada sebuah kerajaan bernama Medang Kumpulan. Prabu Sri Mahapunggung atau Batra Srigati adalah nama rajanya. Dia adalah putra dari Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri Sekar yang juga dikenal sebagai Batra Sri Widowati, seorang dewi yang diutus ke bumi untuk menjaga kelestarian alam semesta. Prabu Sri Mahapunggung mempunyai seorang putri bernama Dewi Sri. Selain cantik dan baik hati, Dewi Sri adalah seorang putri yang cerdas, lemah lembut, sabar dan halus tutur kata. Dewi Sri mempunyai 3 adik kandung yaitu Sadana, Wandu, dan Oya. Pada suatu ketika, Sadana diminta oleh ayahnya dan ibundanya untuk menikah dengan seorang putri bernama Dewi Panitra, cucu dari Eyang Pancaresi. Akan tetapi, Sadana menolak karena ia tidak ingin mendahului kakaknya dengan alasan bahwa tidak boleh seorang adik mendahului kakaknya dalam menikah. Hal ini bisa menyebabkan bahwa datangnya bencana atau kesulitan di kemudian hari. Sang Prabu Sri Mahapunggung berusaha untuk membujuk. Sadana, anakku, jika kamu menikah dengan Dewi Panitra, ayah akan menobatkanmu menjadi putra mahkota, dan kelak akan menggantikan ayah untuk menjadi raja di negeri ini. Bujuk Prabu Sri Mahapunggung. Sadana pun diam saja. Justru hatinya malah menjadi gundah gulana. Sudahlah nak, jangan terlalu dipikirkan kakakmu. Jika memang waktunya tiba nanti, kakakmu pasti akan menemukan jodohnya dan ayah pasti akan menikahkan kakakmu. Itu memang sudah menjadi kewajiban kami, kata sang Prabu. Walaupun ayahnya sudah berusaha membujuk dengan sekuat tenaga, namun Sadana tetap bersikeras menolak rencana pernikahan. Maafkan aku, ayahanda. Tidak sepantasnya seorang adik mendahului kakaknya untuk menikah, kata Sadana pelan dan sedikit gemetar. Mendengar ucapan Sadana, Prabu Sri Mahapunggung hilang kesabaran. Ia marah karena Sadana tidak patuh pada kehendaknya. Entah apa yang terjadi bila saja tidak ada sang permaisuri yang kemudian datang melerai dan meredam kemarahan Baginda Raja. Lalu pada malam harinya, Sadana pun tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, hatinya sedih, gundah, dan bingung. Menurutnya, perjodohan yang dikehendaki oleh ayahandanya itu tidak sejalan dengan prinsip hidupnya. Dalam kekacauan pikiran dan kebingungan hatinya itu, di tengah malam yang sepi, dikala semua orang sudah tertidur nyenyak, Sadana pergi meninggalkan istana. Keesokan harinya, ketika sang Prabu Sri Mahapunggung mengetahui kalau Sadana kabur dari istana, ia kembali marah-marah. Dewi Sri menjadi sasaran kemarahan. Dia dianggap sebagai penyebab minggatnya Sadana dari istana. Tuduhan itu tentu saja membuat hati sang putri sedih dan merasa serba salah di istana. Maka akhirnya pun ia ikut kabur dari istana. Perginya Dewi Sri dari istana membuat Prabu Sri Mahapunggung semakin menjadi jadi marah. Dalam kemarahannya yang amat sangat itu, sang Prabu sampai lupa diri dan mengutuk Dewi Sri menjadi ular sawah, sedangkan Sadana dikutuk menjadi bulu seriti. Dewi Sri yang telah berubah menjadi ular sawah menjalar ke arah timur tanpa tujuan yang pasti, sedangkan Sadana terbang tanpa arah dan tujuan. Suatu ketika, ular sawah penjelmaan Dewi Sri itu tiba di dusun Wasudira dalam keadaan lelah. Segera ia mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Ia menemukan sebuah lumbung padi milik seorang penduduk bernama Kiai Briku. Ular sawah itu kemudian tidur melingkar di atas tumpukan padi dalam lumbung. Kiai Briku mempunyai seorang istri bernama Ken Sanggi yang sedang mengandung bayi pertamanya. Pada malam harinya, Kiai Briku mendapatkan petunjuk dalam mimpinya bahwa bayi yang ada dalam kandungan istrinya itu adalah titisan dari Dewi Tiksnawati
yang kelak di kemudian hari setelah bayi itu lahir, dia akan dijaga oleh seekor ular sawa. Jika ular sawa itu mati, maka bayinya juga akan mati. Lalu ketika terbangun dari mimpinya, Kyai Briku bergumam, "Oh, alangkah bahagianya hidup jika mimpiku kelak menjadi kenyataan. Aku berjanji akan menjaga dan merawat ular sawa itu." Gumam Kyai Briku dengan perasaan yang gembira. Pada hari itu, karena persediaan beras untuk makan sehari-hari sudah habis, Kyai Briku mengambil padi di lumbungnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ada seekor ular sawa melingkar di atas tumpukan padinya. Kyai Briku langsung teringat pada mimpi. Mungkinkah ular inilah yang akan menjadi penjaga anakku nanti? Wah. Kyai Briku akhirnya merawat ular sawa itu dengan baik. Ketika istrinya telah melahirkan seorang bayi perempuan, ia kemudian meletakkan ular sawa itu di dekat bayinya yang berada di kamar tengah. Sang ular segera melingkarkan tubuhnya mengelilingi si bayi, seperti sedang melindungi sang bayi. Sejak itulah, Kyai Briku bersama istrinya merawat anak mereka bersama ular sawa ini dengan hati-hati. Setiap hari mereka memberi makan ular itu dengan baik. Suatu malam, Kyai Briku kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ular sawa itu menolak untuk diberi makan rantang. Ular itu minta diberi sesajen berupa sedah ayu, yaitu sirih beserta perlengkapannya, bunga, dan lampu yang harus selalu dinyalakan. Ketika terbangun, Kyai Briku pun langsung menyiapkan sesaji sebagaimana permintaan ular sawa itu. Sementara itu, Dewi Tiksnawati yang menitis pada tubuh anak Kyai Briku membuat huru hara di Kayangan, tempat kediaman para dewi. Hal itu membuat Sang Hyang Jagatnata atau Batara Guru murka. Ia lalu memerintahkan kepada para dewa, "Wahai para dewa, turunlah kalian ke bumi. Berikan bencana kepada bayi tempat Dewi Tiksnawati menitis." Perintah Sang Batara Guru. Para dewa segera meluncur turun untuk bumi. Akan tetapi usaha mereka untuk memberi bencana pada bayi itu gagal karena pengaruh tolak bala dari Kyai Briku dan ular sawa. Berkali-kali para dewa itu pun berusaha melakukan hal tersebut, tapi hasilnya tetap sama. Berkali-kali juga mereka tak berhasil. Selidik punya selidik, akhirnya para dewa dan Batara Guru mengetahui bahwa kegagalan selama ini yang mereka lakukan disebabkan oleh Dewi Sri yang setia melindungi bayi itu. Batara Guru segera memerintahkan para bidadari untuk turun ke bumi, membujuk Dewi Sri agar mau menjadi bidadari kayak. "Wahai Dewi Sri, kami diutus oleh Batara Guru untuk memintamu ke Kayangan. Kamu akan dijadikan bidadari untuk melengkapi kami, para bidadari yang ada di Kayangan," bujuk salah satu bidadari. "Wahai para bidadari, saya bersedia menerima permintaan Batara Guru, tapi dengan satu syarat," ujar Dewi Sri. "Apakah syaratmu itu, wahai Dewi Sri?" tanya bidadari. "Saya mohon adik saya yang bernama Sadana yang telah dikutuk menjadi guru Sriti agar dikembalikan lagi wujudnya menjadi manusia," pinta Dewi Sri. Para bidadari menyanggupi permintaan Dewi Sri, namun ketika mereka hendak memenuhi permintaan tersebut, ternyata Sadana telah dikembalikan menjadi manusia oleh Bhagawan Brahmana Maharesi, putra Sang Hyang Brahma. Bahkan Sadana telah dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Dewi Laksmi Rawahni. Kelak bila mereka telah memiliki putra, Sadana akan diangkat menjadi dewa. Berita tentang Sadana kemudian disampaikan kepada Dewi Sri. Tentu saja Dewi Sri menyambutnya dengan perasaan senang karena keinginannya telah terkabulkan. Akhirnya Dewi Sri yang berwujud ular sawa itu dikembalikan ke wujud aslinya oleh para bidadari sebagai seorang gadis yang cantik dan jelita. Sementara itu, ketika Kyai Briku hendak melihat anak bayinya di kamar, betapa terkejutnya ia, karena ular sawa yang selama ini menjaga bayinya telah lenyap, hilang, dan berganti menjadi seorang gadis cantik yang sedang duduk di samping bayinya.
"Hai Cahayu, kamu ini siapa? Dan mengapa kamu ada di sini?" tanya Kiai Briku heran. Dewi Sri dengan segera memperkenalkan dirinya dan menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Kiai Briku manggut-manggut. Akhirnya ia pun tahu bahwa Dewi Sri adalah putri Prabu Mahapunggung dari kerajaan Medang Kamulan. Teringat akan janjinya, Dewi Sri segera mohon pamit pada Kiai Briku untuk selanjutnya menuju ke Kahyangan menjadi Dewi. Sebelum pergi, ia tidak lupa berterima kasih dan berpesan kepada Kiai Briku. "Terima kasih Kiai Briku atas segala bantuannya selama saya tinggal di rumah ini," ucap Dewi Sri. Selanjutnya Dewi Sri berpesan agar sandang dan pangan keluargamu selalu tercukupi. Jangan lupa untuk memberi sesajen di ruang tengah rumahmu. Usai berpesan, Dewi Sri lenyap dari pandangan mata Kiai Briku, mengkilat, lalu terbang menuju Kahyangan. Sepeninggal Dewi Sri, Kiai Briku segera menyediakan sesajen di ruang tengah rumahnya. Semenjak itulah Kiai Briku selalu menyimpan atau memajang gambar ular di kamar tengah rumahnya sebagai perlambangan sosok Dewi Sri yang telah memberikan kemakmuran dan kesuburan dalam kehidupannya. Tidak hanya itu, Kiai Briku juga percaya jika ada ular masuk ke dalam rumahnya, itu adalah suatu petanda kalau sawahnya akan memberikan hasil atau rezeki yang baik. Setelah Bapak jelaskan dan ceritakan salah satu cerita rakyat yaitu Dewi Sri yang merupakan bagian dari sastra lisan. Nah, kita lanjut ke mengidentifikasi karakteristik hikayat. Nah, hikayat ini merupakan salah satu teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Nah, hikayat sendiri mempunyai karakteristik atau ciri yang terdapat dalam ceritanya. Karakteristik hikayat atau cerita rakyat. Pertama, ada kemustahilan. Kedua, ada kesaktian. Ada bersifat anonim. Yang keempat, ada istana sentris. Dan yang terakhir, ada arkais. Bapak akan ceritakan, Bapak akan jelaskan satu persatu mengenai ciri atau karakteristik hikayat. Yang pertama ada kemustahilan. Yang berarti kemustahilan adalah hal yang tidak logis atau hal yang tidak masuk akal untuk manusia untuk dimasukkan ke dalam akal logika. Seperti contoh, dengan mudahnya Raja Mahapunggung untuk mengubah seseorang menjadi hewan, begitupun sebaliknya menjadi manusia. Itu kan mustahil, karena bagi kita untuk melakukan hal tersebut bahkan mungkin tidak mungkin, makanya disebut mustahil. Yang kedua ada kesaktian. Nah, kesaktian juga itu merupakan salah satu bagian dari karakteristik hikayat. Kesaktian juga tadi seperti mengubah seseorang yang tadi menjadi sosok manusia atau sosok bidadari dalam ceritanya, diubah menjadi sebuah ular sawah dan sebuah burung. Itu kan sakti, karena bagi kita manusia biasa tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Itu yang dinamakan sebut kesaktian. Yang ketiga bersifat anonim. Anonim di sini adalah artinya tanpa nama.
Nah, untuk karakteristik hikayat, jadi ceritanya itu tidak diketahui siapa sebenarnya pengarang, siapa sebenarnya yang menceritakan pertama kali tentang cerita Dewi Sri. Karena kita tahu sendiri tadi dalam sinopsis itu berbagai macam versi dan jenisnya di bagian Bali, di bagian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, bagian di Jawa Barat ataupun Jawa Tengah mempunyai versinya masing-masing. Jadi tidak diketahui siapa nama pengarang atau siapa yang pertama kali menceritakan tentang legenda atau mitos Dewi Sri. Yang keempat, istana sentris. Istana sentris ini biasanya dalam suatu cerita hikayat itu biasanya tokoh utama atau latar bertempatkan di kerajaan. Nah, dalam cerita tadi Dewi Sri itu keduanya sudah memenuhi, dalam tokohnya juga sudah keturunan kerajaan dan latarnya juga di sebuah kerajaan. Arkais di sini adalah bahasa atau kata yang jarang digunakan pada zaman sekarang atau pada saat ini. Yang dulunya mungkin sebuah hal lumrah untuk dikatakan, tapi sekarang itu menjadi sesuatu yang asing atau tidak familiar untuk didengar di kuping. Itu saat itu adalah dari kelima hal tersebut. Kelima hal tersebut adalah sebuah karakteristik dari hikayat atau cerita rakyat. Kita lihat di sini ada nilai-nilai yang terdapat dalam suatu hikayat atau cerita rakyat, ada 5 jenisnya. Yang pertama ada nilai religius, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai moral. Nilai religius bisa kalian lihat di buku kalian pada halaman 123. Nilai religius merupakan nilai agama yang terkandung dalam hikayat atau cerita rakyat. Nah, yang biasanya nilai ini untuk mendekatkan ketakwaan pembaca terhadap Tuhannya. Nah, dalam nilai religius ini yang terdapat dalam cerita Dewi Sri tadi, kita bisa lihat bahwa kepercayaan, mungkin untuk di sini bagi yang Muslim, kepercayaan dengan melakukan sesajen atau memiliki kepercayaan terhadap yang lain itu merupakan suatu tindakan yang musyrik ketika kita benturkan dengan nilai agama dalam agama Islam. Nah, selanjutnya ada nilai sosial, lalu juga ada nilai budaya. Nilai budaya di sini budaya seperti apa yang diceritakan di dalam sebuah hikayat atau cerita rakyat. Yang mungkin yang masih sangat relevan pada saat ini adalah seperti tadi, di mana Sadana tidak ingin melangkahkan atau mendahulukan dirinya untuk menikah, walaupun sudah diiming-imingi oleh ayahandanya untuk ketika nanti misalnya kamu menikah, kamu akan ayah jadikan menjadi putra mahkota untuk memimpin kerajaan. Nah, itu sampai sekarang pun masih banyak di mana hal tersebut itu adalah hal yang dilarang atau hal tabu untuk seorang adik melangkahkan atau mendahului kakaknya dalam menikah. Nah, nilai pendidikan yang bisa kita lihat di sini bahwa tahan amarah kalian, karena tidak ada hal yang baik ketika sesuatu keputusan dilakukan dalam emosi, dalam keamarahan. Jadi kita bisa lihat tadi di sana bahwa keduanya pun dikutuk dan akhirnya mereka pun sulit, karena sebenarnya mereka hanya tidak ingin melawan prinsipnya. Bahkan akhirnya permaisurinya yaitu Dewi Sri sendiri diusir, walaupun pada akhirnya nanti dibujuk kembali untuk menjadi bidadari di Kayangan. Nah, nilai moralnya adalah yang kelima adalah nilai moral. Nilai moral adalah di mana sesuatu itu
melupakan kesepakatan bersama kalau bahwa hal tersebut itu baik. Kalau hal tersebut dilakukan ini baik, tapi kalau hal tersebut dilakukan itu merupakan sesuatu hal yang buruk. Nah, itu adalah sebuah nilai moral. Baik, kalau kalian sudah mengetahui apa itu hikayat, bagaimana karakteristik sebuah hikayat atau cerita rakyat, dan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat atau cerita rakyat. Nah, untuk tugas, jangan tugas dulu. Sampai segini, mulai dari apa itu hikayat, apa saja karakteristik hikayat, dan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu hikayat. Sini ada yang bertanyakan? Atau semuanya sudah mengerti? Baru sampai ngerti doang, paham nggak? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanyakan, sudah merasa mengerti dan merasa paham, baik, Bapak punya tugas. Tugasnya adalah coba kalian cari salah satu hikayat atau cerita rakyat dari masing-masing daerah kalian. Nah, lalu kalian tentukan maunya karakteristiknya terlebih dahulu atau nilai-nilainya terlebih dahulu. Nah, nilai-nilai saja ya. Bagaimana, apa nilai religiusnya, nilai sosialnya, nilai budayanya, nilai pendidikan, dan nilai moral yang terdapat dalam cerita rakyat atau hikayat yang kalian temukan di daerah kalian masing-masing. Tugasnya dikumpul minggu depan ketika bertemu Bapak kembali. Kalau semuanya sudah mengerti, sudah paham, tugasnya sudah diberikan oleh Bapak. Nah, baik, Bapak tutup pertemuan hari ini sampai segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada salah kata dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.